صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك ilahi. Ana kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tunan agama bisa diamalno. Ana kalane dakwah kelawan media umpamane kaya Sunan Kalijaga migunake wayang lan uga peraga supaya ilmu agama diterima. Ayo kanca maca Quran supaya ne atine ngrasa tenang timbangane padha rame kegojegan nambah dosa lan nambah beban pikiran. Ayo kanca padha senang sholawatan supaya ne pikirane dadi tenang timbangane padha main kim-kiman buang kuota nambah beban lan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ya kita masih dalam acara Semakur Semaan Quran Surah Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mulai dari ayat 222. Ya, bagi panjenengan yang baru bergabung silahkan ambil Al-Qur'annya, kemudian kita akan membaca Surah Al-Baqarah ayat 222. Mohon disemak, dan apabila nanti ada bacaan-bacaan yang kurang sesuai ya, tajwidnya, boleh panjenengan untuk memberikan koreksi ya, tulis di kolom komentar atau kasih saran kritik ya. Apa Pak Lurah? Kita mulai nje. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Kita tadi sudah membaca ya Surah Al-Baqarah ayat 222 dan kita akan sama-sama baca artinya. Sebelumnya
pasang clip on biar suaranya lebih jernih. Kita baca arti dari ayat 222 Al-Baqarah ini. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di ayat 222 ya, ini ada tambahan di tentang itu adalah suatu yang kotor. Karena itu jauhilah. Jauhilah di sini maksudnya adalah 76. Jangan bercampur dengan istri pada waktu haid. Jangan bercampur dengan istri. Kemudian ada tambahan lagi di sini, istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Sebelum mereka suci. Yang dimaksud suci di sini ialah setelah mandi wajib sehabis haid. Ada pula yang menafsirkan setelah darah berhenti keluar. Assalamualaikum untuk yang baru gabung ya. Mas Ani, waduh wis kadung mangkat kerja Gus, keren itu, masya Allah. Oke, siap. Yang penting mendengarkan, katakan deh, kita sama-sama nyemak. Nanti kalau ada bacaan yang kurang, nanti bisa di komentar. Mas Fahmi, kalau sudah nggak tahan gimana Gus, masya Allah. Nah ini kita harus berlatih yang namanya puasa ya kan. Puasa itu tidak menahan karena kita tidak punya, tapi karena kita juga punya, kita harus menahan juga gitu. Ustaz, datangi ladangnya setiap malam Gus. Kira-kira kalau aku cangkul setiap malam dosa apa enggak? Tapi nak pas haid yo orang ya itu enggak apa-apa. Kan itu ladang panjenengan, jadi boleh didatangi. Ya itu tadi, yang penting ketika tidak sedang haid ya, sedang nifas. Kita lanjutkan ke ayat 225. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Bagi orang yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, di ayat 226 ini ada tambahan di sini tentang mengilah istri. Kita baca arti dari mengilah itu. Mengilah istri itu maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya atau membayar
membayar kafarat sumpah atau menceraikan. Nah, di sini ternyata mengila itu artinya adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya. Untuk tidak mencampuri istrinya. Kemudian setelah 4 bulan ya, setelah turun ayat ini, setelah 4 bulan itu hanya diberi 2 pilihan. Ya, yang pertama tetap mau mencampuri istrinya dengan membayar denda kafarat atau menceraikan. Itu pilihannya hanya 2 itu. Di G. Sebelum kita lanjut ke 227. Masya Allah, Abah Kiai. Derek. Assalamualaikum Abah. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Salam takdim kula. Kita lanjut ya, ke ayat 227 ya. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Wallahu azizun hakim. Kita baca arti dari ayat 227. Dan jika mereka berketetapan hati untuk hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan para istri diceraikan ya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka atau para perempuan yang diceraikan itu mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di ayat 228 ini ada titik poin tentang 3 kali quru. 3 kali quru itu di sini dijelaskan. Saya baca quru jamak dari kata quru yang berarti suci atau haid. Jadi setelah istri itu diceraikan, ada disuruh menunggu 3 kali quru atau 3 kali suci. Kemudian ada juga titik poin di sini, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Maksudnya di sini adalah karena suami antara lain bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Ini nanti ada tambahan di surah An-Nisa ayat 34. Kita lanjut ke ayat 229. At-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Kita lanjutkan ke ayat 229, artinya tidak talak ya. 229. Talak yang dapat dirujuk itu ada dua. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, yaitu suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika dia menceraikan setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain atau laki-laki yang lain. Kemudian jika suami lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu suami pertama dan bekas istri tadi, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Nah, di ayat 229 ini ada titik poin juga, ya, titik poin nomor 83. Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Yang dimaksud di sini adalah ayat ini menjadi dasar hukum khulu dan penerimaan iwad. Khulu yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar iwad melalui pengadilan. Kita lanjut ke ayat 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Kita baca arti ya dari ayat 231. Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah atau hikmah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di ayat 231 ini ada tambahan di kata lalu sampai akhir idahnya. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir idahnya, yang dimaksud di sini adalah idah ialah masa menunggu tidak boleh menikah bagi perempuan karena penceraian atau kematian suaminya. Kita lanjut ke ayat 232. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Kita coba baca arti daripada ayat ke-232. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah berjalin kecocokan di antara mereka, itulah dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita lanjut ke ayat 234. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Kita coba baca arti ya dari atau terjemahan dari ayat 234 sampai 235. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, yaitu 4 bulan 10 hari itu, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Maksudnya berhias, berpergian atau menerima pinangan menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Maksudnya perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam idah karena mati suaminya atau karena talak bain. Sedang perempuan yang dalam idah talak roji tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. Atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah Maha mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Maksudnya perkataan sindiran yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Kita lanjutkan ke ayat 236. Ya, selamat untuk yang baru bergabung di Facebook dan juga di IG nggih. Assalamualaikum Mbak Nur, silakan simak nggih untuk ayat 236 sekarang nggih, Mbak. Semoga kita sama-sama mendapatkan keberkahan Al-Quran ya. Dan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat, seger buger ya, puasanya lancar, dan segala impian-impian kita, harapan-harapan kita di hari ini dan hari esok akan selalu Allah kabulkan, amin. Silakan buka Al-Qurannya ayat 236. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Kita coba baca arti dari ayat 236. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau dicampuri, atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Artinya mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan. Ayat 237. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh ya, sebelum dicampuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Dibayar 1/2 berarti setengah, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Artinya
ialah suami atau wali. Kalau wali yang membebaskan, maka suami dibebaskan dari membayar separuh mahar. Sedangkan kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, sebelum kita lanjut ke ayat 238. Untuk di IG nyimak Mas Trio. Pripun kabare Mas Trio sekeluarga? Semoga diberikan kesehatan lancar puasanya. Salam untuk semua keluarga ning Selintang. Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nur. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan keberkahan Monggo kita semak Al-Qur'an untuk ayat sekarang 238 Al-Baqarah. Kita mulai lagi untuk ayat ke 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Kita coba baca arti dari ayat 238 sampai 242. Peliharalah semua solat dan solat wusta. Solat wusta di sini artinya adalah solat wusta menurut hadis yang sahih adalah solat asar. Dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Maka ingatlah Allah. Solatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah. Mut'ah tadi dijelaskan yaitu di ayat yang sebelumnya mut'ah. Mut'ah. Mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita lanjut ke tadi arti dari mut'ah. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Kita lanjut ke ayat 243. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Kita baca arti dari ayat ke-243. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berpeganglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Barang siapa meminjami maksudnya adalah meminjami Allah, adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, ya, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sebelum kita lanjut ke 246, kita baca komentar di IG. Mas, sukses you man. Gelap Kang. Ya, mungkin bisa pindah ke ini aja Mas, ke Facebook. Kalau di Facebook lebih terang karena ini pengaruh HP. Pengaruh HP J. Tentang Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhammad Sofri. Assalamualaikum Mas Muhammad. Kita lanjut ke ayat 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ya, kita baca arti dari ayat ke-246 sampai 248. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah?
sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Siapakah Talut itu? Ya, nanti kita cari tahu. Talut itu siapa? Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi Allah menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut. Nah, tadi ada kata talut, sekarang ada kata tabut. Tabut di sini artinya adalah peti tempat menyimpan Taurat. Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Sebelum kita lanjut ke ayat 249 ya, kita baca komentar di Facebook. Mbak Nur, IG saya nggak jelas, makanya saya pindah ke Evin J, Mbak. Memang IG-nya ini karena mungkin ini ya, Mbak ya. Emang HP-nya itu? HP-nya ini pengaruh HP. Pengaruh HP, jadi ya kurang jelas. Masya Allah di IG Mas Angga. Bro, wie kabar bro? Nangan disaiki gue cari yang luar negeri ya. Swasta. Hah? Swasta. Kok hang nih gini? Gini hang loh. Seter hang malah. Ntar deh nih. Ya, kemudian kita lanjut ke ayat 249. Ke ayat 249. Bentar nih. Ada problem jaringan. Ya, mungkin bagi panjenengan yang baru bergabung di Facebook atau di IG, silahkan panjenengan ambil Al-Qur'annya, kemudian semak, kita sama-sama baca ayat ke 249 Al-Baqarah. Bentar nih. Mana speaker gua? Jangan di plus dulu kan? Kita lanjutkan ke ayat ke 249. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. Ulangi. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Di ayat ini juga disebutkan tentang nama Talut. Sebenarnya Talut itu siapa ya? Yang dipilih Allah menjadi raja ya. Ya, sebentar.
sebelum kita baca artinya, ini sedang memperbaiki di IG. Nah, ya kita coba baca arti ayat ke 249 Al-Baqarah. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian kita lanjut ke ayat 250. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فعزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Kita coba baca arti dari ayat ke 250. Mungkin di ayat ini nanti kita menemukan siapa toh si tadi Talut ya, yang dipilih Allah menjadi raja. Dan ketika mereka maju melawan Jalut ya, pasukan si Talut ini tadi maju untuk melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami. Coca-Cola. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Dan di sini ada nama Dawud ya. Dan Dawud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Dawud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar Rasul Allah. Ya, itu tadi kita pagi ini sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 222 sampai 252. Insyaallah ya. Ini semakurnya semaan Al-Qur'annya akan dilanjut nanti malam ya. Nanti malam setelah sholat tarawih ya, kita nanti jamnya menyesuaikan jadwal nanti. Menyesuaikan jadwal. Maksudnya lihat situasi dan kondisinya, jam berapa kira-kira untuk semakur lagi. Kalau tidak di juz 3 ya di juz 4 atau di juz 5 ya. Semoga panjenengan yang istiqomah untuk ikut semakur ini ya, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan. Bagi panjenengan yang berharap di bulan ini ya, di akhir-akhir bulan Ramadan tahun ini berjumpa dengan namanya Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan,